Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Rondo Irang, Rondo Irang, Rondo Irang, Rondo Irang, Irang. Sampai sekarang masih ada. Saya masih sanggup, saya masih sanggup, saya masih sanggup, saya masih sanggup, saya masih sanggup. Saya ingin melihat ekspresi termul-termul di saat melihat video ini. Saya ingin sekali melihat ekspresi mereka saat melihat video ini. Bapak Prabowo Subianto, maaf banget nih Pak, semakin hari pemilihan kata-kata Bapak semakin buruk. Bapak menanggapi kritik dengan jawab, emang gue pikirin. Masa kayak gitu seorang presiden Pak? Kalau jawaban ini keluar dari mulut buzzer-buzzer Bapak, pembela-pembela Bapak, penjilat-penjilat Bapak, saya nggak masalah. Tapi ini keluar dari mulut Bapak, presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Saya heran Pak, padahal Bapak tuh anak orang kaya, berpendidikan. Bapak anak dari seorang menteri, bahkan Bapak cucu dari seorang pendiri BNI. Tapi kenapa pemilihan diksi Bapak makin hari makin ngawur Pak? Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan lagi-lagi fokus Bapak menghadapi demo bukan menjawab kritikannya satu persatu untuk menenangkan masyarakat. Tapi Bapak malah bilang Bapak tahu siapa yang bayar. Dan lagi-lagi Bapak berucap kata-kata kasar. Bapak bilang endasmu. Padahal pembela-pembela Bapak bilang harus menjaga etika. Menurut kalian gimana guys? Karena menteri-menteri yang wamen-wamen ini nggak ada gunanya kok, terlalu banyak begini. Di jalan juga menemuin jalan aja, jadi sampah aja di jalan, pakai totet-totet itu. Nggak ada juga kebijakannya yang berpihak kepada rakyat, yang membela rakyat. 80% otaknya itu rakyat juga jarang saya dengar. Hobinya cuma naikin harga. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda. Yang milih Anda itu termul. Didukung rezim terkutuk laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang dititip anaknya yang dalam tanda petik anak haram konstitusi, hasil perselingkuhan MK, dan seterusnya. Kemudian rezim terkutuk 10 tahun yang lalu, itu orang-orangnya sampai sekarang masih bercokol di kabinet Anda. Yang perusak, penipu, pemecah belah rakyat, yang di dalam otaknya itu hanya korupsi. Sadarlah, Anda nggak dipilih rakyat, Anda dipilih didukung oleh kepentingan rezim Jokowi 10 tahun yang lalu. Ya mungkin ada curang di situ, ada macam-macam. Jadi Anda didukung termul, bukan rakyat. Kalau rakyat jujur, kalau rakyat itu sekarang udah capek ngerasakan jenengan itu. Capek melihat kebijakan jenengan itu, muak, marah saja bawaannya. Nggak cocok dengan pidato, saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Semua pidato Anda bullshit. Inilah anehnya negara kita. Beli merpati anggaran mencapai 305 juta. Giliran bantuan bencana alam, masyarakat disuruh open donasi. Kan lucu lur. Lil, apakah semua aman terkendali? Aman bos. Apa di sini perlu dibangun kopdes? Belum perlu bos. Kung, apakah MBG sudah dibagikan? Sudah bos. Kompor listrik sudah dibagikan? Belum perlu bos, Serbak sini belum ada listrik. Dulu IKN bukan main tuh pembelaannya mati-matian tuh di istana. Sekarang pada diam semua. Nggak jelas urusannya. Negara rugi besar. Kalau Bang Abalin tidak mungkin sekelas presiden akan salah lah. Matematika 10 tambah 6 aja kelasnya kalau salah gitu ya. Visi jadi bagi saya dan pengelola betul-betul menyampaikan kepada presiden apa yang benar menurut konstitusi dan undang-undang. Baik, Bang Ferry, terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Mampus kalian buzzer-buzzer pemerintah. Kalian bela lah junjungan kalian ini. Lebih penting ke kondangan daripada ngeliat korban bencana NTT. Kok bisa ya kita punya presiden kayak gini?
lebih mentingin kondangan daripada saudara-saudara kita yang lagi menderita di NTT. Cobalah kalian pikirkan apa urgensinya seorang presiden jadi saksi nikah. Jauh kali menurun kualitas presiden ini ya. Ini serius dan saya tetapkan sebagai bencana nasional. Saya harus menjalankan manajemen krisis yang saya pimpin sendiri. 8 Desember, saya betul-betul sudah sampai di Banda Aceh. Saya melakukan tour. I was so shocked melihat semuanya itu. Ibu Ani menangis sepanjang perjalanan karena melihat jenazah yang berada di mana-mana ribuan. Lumpuh total, flat, namanya Banda Aceh, no infrastructure, pemerintahan daerah juga betul-betul tidak berfungsi. Gimana nggak dibilang presiden goblok coba? 10 tambah 6 aja 17 anjir. Agak lain emang Bapak ini, agak lain. Udah gue bilang, untuk menjaga kewarasan di Republik ini satu-satunya adalah caranya jangan pernah dengar pidato presiden. Biar nggak gila. Apalagi pemimpin kami saat ini setiap membuat kebijakan sangat tidak bijak, Pak. Contohnya? Pajak yang semakin naik, tapi kesejahteraan rakyat semakin menurun. Gebrakan Prabowo Subianto sebagai presiden tampaknya memang sangat luar biasa guys ya, terutama tentang pengelolaan APBN. Seperti yang kita ketahui, pemerintah kita mengutang 2,2 triliun tiap hari hanya untuk program MBK. Dan tidak hanya di situ aja, ketika HUT RI kemarin dalam memeriahkannya, beliau menghabiskan dana sekitar 300 miliar untuk membeli kuda ya. Dan tak hanya itu saja, untuk per ekornya itu bisa menghabiskan 20 juta per ekor tiap bulan, dan ditambahkan lagi dengan pembelian dengan budget 300 juta untuk sekedar membeli merpati. Memang dari jumlah APBN kalau dipikir-pikir nggak seberapa ya dari jumlah triliun tersebut, tetapi ini bertentangan dengan apa yang diucapkannya ketika dia menggembar-gemborkan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat, membela rakyat agar tidak kelaparan. Tetapi buktinya bahwa program MBK bukan hanya untuk manusia saja ya. Ternyata ini adalah subsidi yang eksklusif untuk pakan ternak, karena kebanyakan itu terbuang. Dan netizen tidak henti-hentinya memberikan kritik dengan parodi politik yang paling tidak memberikan sebuah warning, alert ya, agar dari pemerintah itu lebih aware. Dan seperti apa selanjutnya, kita play. Sejak kapan sih orang-orang yang hari ini bela Prabowo habis-habisan tuh Prabowoism sih? Sejak kapan mereka itu? Orang-orang ini yang dulu menelanjangi Prabowo ketika Pilpres melawan Jokowi. Mereka telanjangi habis-habisan dan mereka jadi menteri, wakil menteri segala macam, jadi jubir, jadi koordinator ini segala macam. Loh, tiba-tiba mereka mengatakan kami ini Prabowo banget. Apa yang Opa syukuri pada kemerdekaan tahun ini? Saya bersyukur karena kita bakal punya ambulans udara, dokter terbang, upah kupas bawang tembus 700.000 per kilo. Kita juga bisa nanam telur dan ikan lele. Berasa seperti ada di negeri dongeng aja. Jangan bahas MBG. Kenapa? MBG itu yang menikmati timnya Pilpres. Jangan dibahas itu, maksud saya itu. Jangan dibahas itu. Enggak, sebentar gini. Dan sudah terbukti ada kasusnya ya Pak? Enggak, saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh. Tapi saya, Pak Riko, janganlah masuk ke situ. Karena MBG itu rame, karena kemudian sampai ke bawah itu peran antara kelompok yang jadi tim sukses. Yang bagi-baginya nggak pas, kemudian mereka saling berantem. Nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai presiden Republik Indonesia. Ya, ngelola negara nggak becus, ngelola APBN nggak becus, komunikasi kayak tai, negara katanya baik-baik saja, apanya? 218.000, pertama sekarang 16.000, program prioritas nggak ada gunanya. Apa urgensinya bangun batalion itu di setiap kabupaten 2? Apa coba yang kalian bangga-banggakan tentang MBG? MBG cuma bisa dikorupsi, cuma bisa ngeracunin, kopdes programnya masih nggak jelas. Apa pekerjaan kalian? Saya seorang pengusaha properti. Saya seorang dokter spesialis. Saya seorang pengupas bawang dengan gaji 700.000 per kilo. Ini calon mantu saya. Yang tanam telur bisa hidup. Halo semuanya.
Hari ini kita belajar ilmu baru dari yang maha bijaksana. Bukan tanam padi, bukan tanam jagung, tapi tanam telur. Katanya bisa hidup. Nah, yang hidup apanya, Pak? Ayamnya? Pohonnya? Atau cuma momennya yang hidup abadi? Yuk, kita nyanyi bareng sebelum otak kita ikut ditanam juga. Lagu ini ciptaan musik jalanan. Silahkan like dan share. Tiba-tiba muncul ucapan aneh dari podium yang ramai kamera. Katanya tanam telur bisa hidup. Saya diserang. Diserang Ki, Pak. Siapa yang serang Ki? Kalau masyarakat, Pak, berarti bukan diserang itu namanya, Pak, tapi dikritik. Bedakan Ki mengkritik dan menyerang. Nah, jangan Ki menganggap kritikan kami sebagai serangan. Karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Dengar Ki, Pak, memberi makan anak Indonesia itu bukan tugas Bapak, itu adalah tugas orang tuanya. Yang harusnya Bapak lakukan itu mensejahterakan keluarganya, mensejahterakan orang tuanya, berikan mereka pekerjaan supaya mereka memberikan anak mereka makanan bergizi. Jadi Bapak tidak usah repot-repot memberi makan, biarkan itu menjadi tugas orang tuanya. Kalau Bapak memberikan peluang pekerjaan yang baik untuk orang tuanya, insya Allah masalah kelaparan, stunting, kemiskinan semua terhempaskan, semua terselesaikan. Kalau Bapak yang kasih makan anak Indonesia, mungkin masalah lapar menjadi kenyang, tapi masalah pengangguran, kemiskinan tidak terhempaskan. Dari kebijakan Prabowo Subianto yang sampai saat ini terus dikritik oleh para pengamat politik, oleh pakar ekonom, memang amat sangat disorot ya, karena dari program beliau itu sangat menguras anggaran. Tidak hanya itu saja, dari program yang begitu menguras anggaran tersebut, banyak program yang mengalami kekacauan, terutama dalam kasus korupsi. Dan seperti yang kita ketahui viral kemarin ya, di daerah Cilacap, di desa Pekuncen, itu untuk pembangunan Kopdes yang budgetnya itu 1,5 miliar, ternyata hanya sekedar dibangunkan dengan mini Kopdes. Dan konon nggak lebih dari situ saja ya. Dari memang apa yang ditandatangani dalam pembangunan Kopdes yang seharga 1,6 miliar kalau tidak salah, itu mereka memang hanya sekedar menerima 800 juta. Jadi dipotong atau disunat separuhnya. Dan mungkin karena memang ada suatu potongan lagi di pihak desanya atau mungkin kecamatannya, ya bisa saja dan kemungkinan jadilah sebuah Kopdes mini. Ya ini menjadi sebuah hal yang sangat fenomenal sekali ya, tentang dari program MBG yang banyak dilakukan korupsi. Dan ini membuat masyarakat kita semakin jengah, semakin miris ya, karena pemerintah itu ternyata tidak sesuai dengan wacana dan visi mereka ketika mereka menjabat gitu ya, berkampanye. Dia akan memburu koruptor sampai Antartika, memburu koruptor sampai Padang Pasir. Ternyata ketika terjadi banyak kekacauan dengan kasus korupsi, itu tidak jelas juntrungannya. Dan seperti kita ketahui, seperti kepala BGN yang lalu, yaitu Mang Dadan Hindayana, itu sampai sekarang belum ada gaungnya ketika dari proses peradilan yang dilakukan tentang kasus korupsi. Bayangkan dalam satu hari dia bisa meraup 1 miliar rupiah dalam satu hari. Dan sampai sekarang tidak ada suatu kabar, atau mungkin memang tidak dikabarkan oleh media guys ya. Mudah-mudahan sih benar-benar dikasuskan atau diadili dan diproses ya. Tetapi itulah ya, memang banyak kasus-kasus yang amat sangat bikin gong banget tiap hari. Kasus korupsi itu bukan sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang aneh. Memang setiap hari kita disuguhkan dengan kasus korupsi hampir tiap hari tanpa ada habisnya. Bahkan ketika mungkin kita mendengar cuman puluhan triliun gitu ya, puluhan miliar atau ratusan miliar, itu kayak udah biasa ya guys ya. Karena korupsi di kita sudah mencapai triliunan ya, 3.000 triliun, ratusan triliun, itu sudah hal yang biasa. Sampai kapankah wajah dari Kono seperti ini? Dan apakah mungkin seorang Prabowo Subianto tetap mempertahankan dari kebijakan-kebijakannya yang amat sangat dikritik dan memang sangat menguras anggaran, meskipun dalam surveinya itu 81% rakyat puas? Apa mungkin benar demikian? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.